Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Gempar sampai Eropa, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam resmi menyandang gelar baru yaitu Sarjana Ekonomi. Tiba di Indonesia hari ini, Justin Hubner resmi menyandang gelar status warga negara Indonesia. Dua kiper keturunan segera membela Timnas Indonesia untuk menggantikan Nadeo Argawinata yang dipecat dari Timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Ya, Timnas Indonesia U17 masih punya peluang besar untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Para pemain pun langsung tancap gas berlatih pada hari ini. Situasinya begini, Timnas Indonesia U17 sudah finish di peringkat ketiga grup A Piala Dunia U17 2023. Itu hasil dari 2 kali seri dan sekali kalah, total 2 poin saja. Diketahui 2 tim dari Garuda A sampai grup F akan lolos otomatis ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Namun ada jalur lolos juga dari peringkat ketiga terbaik. Itu ada mini klasemennya. Dalam klasemen peringkat ketiga terbaik dengan jatah 4 tim, sudah 3 tim yang memegang tiket ke babak selanjutnya. Mereka adalah Iran, Jepang, dan Uzbekistan. Batas terakhir di peringkat keempat lagi ditempati Timnas Indonesia U17 dengan 2 poin. Di bawahnya ada Meksiko dengan 1 poin dan Korea Selatan dengan 0 poin. Kedua tim itu akan bermain, Meksiko menghadapi Selandia Baru dan Korea Selatan menghadapi Burkina Faso. Timnas Indonesia U17 harus berdoa banyak-banyak agar kedua tim itu meraih hasil seri kacamata. Itu berarti posisi klasemen peringkat ketiga terbaik tidak akan berubah. Andai salah satu dari Meksiko atau Korea Selatan menang, maka peluang Timnas Indonesia sudah tertutup. Menariknya lagi, jika Selandia Baru bisa kalahkan Meksiko dan Korea seri atau imbang, justru Selandia Baru yang akan lolos. Kapten Timnas Indonesia U17 Muhammad Iqbal Gwijangge mengatakan bahwa dirinya sudah melupakan kekalahan melawan Maroko. Apalagi meski tipis, peluang Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 16 besar masih ada, sehingga tim masih menjalani latihan. Ya, seluruh pemain sudah melupakan hasil pertandingan semalam dan terus semangat. Kami harus siap dan fokus jika kami lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat 3 terbaik, kata Iqbal Gwijangge. Gempar sampai Eropa, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam resmi menyandang gelar baru yaitu Sarjana Ekonomi. Ya, pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam kini resmi menyandang gelar Sarjana Ekonomi SE seperti saya. Sebagai informasi, Asnawi menimba ilmu S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Unibos. Universitas Bosowa lalu menggelar acara wisuda pada hari Kamis 16 November 2023 kemarin. Asnawi tak bisa datang langsung dan harus menjalani prosesi tersebut melalui online. Seperti yang diketahui, Asnawi sedang memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Irak. Namun sayang, Asnawi gagal membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Skuad asuhan Sintayong harus menelan kekalahan telak dari Irak dengan skor 1-5. Sementara itu, ibunda Asnawi yakni Fatmawati Razak turut menghadiri acara wisuda tersebut. Fatmawati Razak lalu mengucapkan syukur atas keberhasilan anaknya merampungkan pendidikan S1. Lebih lanjut, Fatmawati juga sempat mendoakan agar Asnawi dapat membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan. Ya, alhamdulillah bisa melewati semua rintangan. Saya sebagai orang tua bangga Asnawi di wisuda. Mudah-mudahan bisa dapat 3 poin. Mudah-mudahan bisa menang karena kalau dikalahkan akan out, kata Fatmawati. Setelah melawan Irak, Asnawi dipastikan belum bisa kembali ke Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Timnas Indonesia langsung menuju ke Filipina guna menghadapi laga selanjutnya. Duel antara Timnas Indonesia versus Filipina dijadwalkan tersaji di Stadion Rizal Memorial Filipina pada tanggal 21 November 2023. Tiba di Indonesia hari ini, Justin Hubner resmi menyandang gelar status warga negara Indonesia. Ya, Justin Hubner selangkah lagi sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Pasalnya, proses pemain naturalisasi Wolverhampton Wanderers itu sudah pada tahap akhir.
yakni menunggu restu dari Presiden Joko Widodo yang sedang kampanye. Meski dinaturalisasi sempat terhambat, Justin Hubner bisa membela timnas Indonesia. Dua laga yang harus dilalui Hubner yaitu restu dari Jokowi dan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Tinggal bagaimana Presiden Jokowi merestui kehadiran Justin Hubner lewat keputusan Presiden. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memprediksi dalam 1 minggu ke depan kepres sudah turun. Proses naturalisasi Justin Hubner sedang didorong ke Pak Presiden. Kalau bisa Pak Presiden mengeluarkan surat dalam 1 minggu ini, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Justin Hubner memang selangkah lebih maju ketimbang 3 calon pemain naturalisasi, yakni Jay Itzes, Nathan Choaon, dan Ragnar Oratmangoen. Jay Itzes dan Nathan Choaon prosesnya baru masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan Ragnar Oratmangoen baru dalam tahap pengenalan ke Erick Thohir. Ya, lalu untuk Nathan sama Jay Itzes sudah ada di Kemenkumham. Kita lagi tunggu prosesnya. Mudah-mudahan target 10 Desember kita bisa kejar itu. Ragnar Oratmangoen juga kita coba dorong. Untuk menjadi pemain timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Keempat pemain tersebut diharapkan bisa bersedia membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung di dalam grup D bersama tim kuat Jepang, Irak, dan tim lemah Vietnam. 2 kiper keturunan segera membela timnas Indonesia untuk menggantikan Nadeo Argawinata yang dipecat dari timnas Indonesia. Ya, kekalahan telak timnas Indonesia dari Irak cukup disorot oleh pengamat sepak bola tanah air. Memang skor 1-5 membuat publik penggemar sepak bola tanah air merasa kecewa berat. Bahkan pengamat sepak bola Indonesia secara langsung menyoroti performa penjaga gawang timnas Indonesia yang diturunkan melawan Irak, yakni Nadeo Argawinata. Nadeo Argawinata merupakan penjaga gawang asal klub Borneo FC Samarinda yang berlaga di Liga 1. Ia mendapatkan panggilan timnas Indonesia setelah pelatih Sintayong memilihnya. Bahkan Sintayong sudah sejak lama memanggil Nadeo Argawinata ke timnas Indonesia untuk menjadi penjaga gawang utamanya. Tapi pada saat laga melawan Irak, pemain Borneo FC tersebut mendapat sorotan tajam, setajam-tajamnya. Bagaimana tidak, dari statistik jalannya pertandingan timnas versus Irak, praktis Nadeo tidak bisa melakukan penyelamatan. Singa Mesopotamia mendapatkan 5 peluang tembakan ke gawang dengan tepat sasaran. Dan 4 peluang tembakan dari anak asuh Jesus Casas pelatih Irak berbuah gol. Dengan demikian pemain Singa Mesopotamia mampu memanfaatkan dengan baik. Tak segan pengamat sepak bola Indonesia menyodorkan 2 pemain asal Eropa. Mereka adalah Emil Audero dari Inter Milan dan Cyrus Margono dari Panathinaikos Liga Yunani. Ya, penampilan Nadeo harus dipertanyakan. Itu sebabnya saya pikir bagi PSSI, terutama bagi Erick Thohir, untuk bisa melihat tahun depan itu bisa mengambil penjaga gawang yang bagus. Ada Emil Audero dan bisa didekati karena dia sudah tidak mungkin ke tim Italia. Emil jarang dimainkan, jadi bisa ada pendekatan dan Emil bersedia. Ada Cyrus Margono sudah dalam proses untuk WNI lanjutnya. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.